Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Selasa 24 Oktober 2023. Bacaan Ekaristi yang akan kita pakai untuk pendasaran renungan harian kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5, di mana Paulus menegaskan jika karena dosa satu orang mautlah berkuasa di antara kita, betapa hebatnya mereka yang akan berkuasa dalam kehidupan. Paulus meyakinkan umat kuat kuasa yang akan datang, yang memberi kehidupan, akan mengalahkan kematian. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38, Yesus mengingatkan kepada kita semua agar pinggang kita tetap terikat dan pelita kita tetap menyala, seperti orang yang menantikan tuannya yang bepergian ke pesta nikah, supaya ketika tuannya datang dan pintu diketuk, kita bisa segera membukakan pintu itu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, lewat kedua bacaan kita diingatkan agar kita mengambil sikap yang benar berhadapan dengan kedatangan Anak Manusia. Kita tidak perlu takut dan ragu, sekalipun maut telah menguasai dunia ini, kita yakini karena kedatangan Anak Manusia, maut akan dikalahkan dan diganti dengan kehidupan. Sekalipun kita berdosa, kalau kita bertobat dan kembali mengandalkan Allah, maka Anak Manusia akan mengampuni kita dan memberi kehidupan. Soalnya adalah kedatangan Anak Manusia tidak pernah ada yang tahu kapan pastinya. Dua hal kepastian yang dapat kita ambil, yakni Anak Manusia pasti akan datang dan waktunya sudah dekat. Kapan? Belum ada yang tahu dan tidak ada yang tahu. Maka agar kita dapat kasih karunia dari Sang Anak Manusia, yang paling penting bagi kita adalah berjaga-jaga, yang digambarkan dalam bacaan Injil. Hendaknya pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sikap kesiapsediaan menantikan tuannya. Pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala.
berjaga-jaga itulah yang tepat. Bagaimana dapat kita wujudkan dalam hidup kita? Atau apa arti pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala? Seperti seorang yang menantikan seseorang atau sesuatu, akan selalu mengarahkan pandangannya kepada yang ia nantikan. Itu berarti kalau kita menantikan datangnya Anak Manusia, pinggang kita tetap terikat dan pelita tetap menyala, berarti hidup, karya, dan perbuatan kita harus selalu terarah kepada kehendak-Nya. Tolak ukur hidup dan karya-karya kita adalah kehendak Allah. Dan kalau itu terjadi, dan ketika Anak Manusia datang, kita kedapatan setia dan akan dimasukkan dalam kerajaan-Nya. Kita masih ingat 10 gadis yang menyongsong pengantin, 5 bijaksana, 5 tidak. Hanya mereka yang bijaksana, yang tetap pinggangnya terikat dan pelita menyala, merekalah yang boleh masuk dalam pesta pengantin. Oleh karena itu, kita diajak untuk menyadari, tetap berjaga-jaga dengan mengarahkan hidup kita, pandangan kita, karya-karya kita kepada Dia, Sang Anak Manusia yang akan menghapus segala dosa kita dan membawa kita masuk dalam pesta abadi di surga. Tugas kita adalah menjaga agar pinggang kita tetap terikat dan pelita hati kita tetap menyala dengan selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita tidak boleh takut, karena Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita perbaharui hidup kita dengan hidup selaras dengan kehendak-Nya, pinggang tetap terikat, pelita tetap menyala, agar sewaktu-waktu Anak Manusia datang, kita ada kedapatan setia, kita diberi kehidupan, dan diantar masuk ke dalam pesta abadi di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami agar kami berjaga-jaga menantikan datangnya Anak Manusia. Mampukanlah kami untuk mengikuti sabda-Mu itu, dengan meninggalkan ego kami, kedagingan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Biarlah banyak orang ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu dengan meninggalkan ego masing-masing.
Kuatkan iman umatmu yang lemah. Bangkitkanlah yang jatuh. Doronglah yang mandek, agar iman itu terus terwujud nyata dalam hidup yang konkret. Semoga akhirnya umatmu siap sedia menantikan datangnya Anak Manusia dan boleh masuk dalam kerajaanmu yang abadi. Sembuhkanlah umatmu yang sakit. Ringankan beban mereka yang punya beban berat. Uraikanlah soal-soal yang dihadapi umat. Bantulah mereka yang kesulitan ekonomi, agar akhirnya mereka tetap meyakini bahwa Engkau selalu menyertai mereka. Untuk itu ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menjaga mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan tetap menjaga, melaksanakan, mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita dan sesama, sehingga kita boleh terbebas dari virus corona. Masih saya ingatkan yang ingin mengajukan atau mendoakan arwah sanak keluarganya bisa memakai amplop yang ada di kiri kanan pintu masuk gereja, di pos satpam atau di sekretariat. Maksimal 5 nama yang didoakan dalam satu amplop. Kalau membutuhkan lebih banyak, bisa memakai 2 atau 3 amplop. Amplop dapat dimasukkan dalam kotak yang tersedia paling lambat tanggal 31 Oktober untuk direkap dan akan ditayangkan dan didoakan pada tanggal 2 November. Pernikahan ada 2 kali, pagi setengah 6, sore jam 6. Selain itu, selama 9 hari berturut-turut boleh mengajukan intensi agar kita bisa menahan indulgensi bagi mereka yang telah berpulang. Terima kasih juga kepada umat yang terus peduli kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa, karya, tenaga, dan dana. Gedung pertemuan kita yang baru, gedung Maria Salet dan gedung Berbier, 90% sudah terpenuhi, sudah bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Maka terima kasih kepada panjenengan yang aktif ambil bagian dalam memenuhi gedung itu. Tuhan akan berkati panjenengan semua, dan kita mampu untuk terus memberikan terbaik untuk gereja. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.